Shalom, welcome back to Blessing Story. Dan hari ini saya Michelle Blessing. Saya akan kembali menceritakan cerita kesaksian apa sih hari ini. Dan cerita kesaksian hari ini datang dari sahabat kita, Bina Esterly, dengan judul Pertolongan Tuhan Yesus di Hidupku. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Sewaktu lahir, keadaan saya tidaklah normal. Saya tidak menangis dan tidak bernafas. Bidan menyatakan bahwa saya sudah meninggal. Tetapi saat bidan itu mengatakan demikian, papa saya tidak percaya. Papa saya langsung membawa saya ke rumah sakit. Di sana pun dokter dan suster juga mengatakan hal yang sama. Saat itu papa saya hanya berlutut dan berdoa. Selang beberapa waktu, pertolongan Tuhan terjadi. Saya bisa bernafas dan menangis. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya. Di usia saya yang hampir 17 tahun ini, saya tetap sehat dan tumbuh menjadi anak yang normal seperti lainnya. Tuhan mengetahui kelemahan kita sehingga pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita dan tidak dapat kita pikirkan. Satu hal yang pasti bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita. Tuhan pasti akan menyatakan dirinya dalam segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Jika kita menghadapi tantangan hidup, sandarkanlah diri bahwa sebesar apapun rintangan dan tantangan tidak sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan yang hendak dinyatakan atas kehidupan kita. Jangan takut adalah seruan keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Allah telah bersama-sama dengan kita. Saatnya kita berhenti hanya untuk mengukur-ukur besarnya masalah dan pesimis menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Saatnya kita berjuang dalam iman, sebab kuasa Allah yang besar akan menolong dalam segala kelemahan kita. Sehingga apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 139 ayat 14, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih kesaksiannya Bina Esterly, dan hari ini kita diingatkan kembali bahwa apapun yang kita alami, masalahnya sebesar apapun, tenang, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah atau tantangan yang sedang kita alami. Mungkin hari-hari ini kita sedang ada dalam kondisi yang tidak baik, sedang ada dalam masalah yang besar, dalam keadaan yang tidak stabil, ada dalam keadaan yang tidak menentu. Tapi tenang, kita diingatkan kembali hari ini bahwa kita punya satu pribadi yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya yang lebih besar daripada masalah kita, lebih besar daripada apapun. Kita punya satu pribadi yang dapat kita andalkan dan dapat kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. So hari ini kita sama-sama belajar untuk mau berpegang kepada pengharapan yang benar, pada satu pribadi yang benar, bukan kepada masalah kita, bukan kepada masalah yang sedang kita alami, tapi berpegang kepada satu pribadi yang tidak akan pernah goyah, yang tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan sekalipun hal itu terlihat mustahil, masalah kita terlihat mustahil, kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala hal, bahkan yang mustahil sekalipun menjadi mungkin. So teman-teman, taruh pengharapanmu yang benar, taruh imanmu kepada satu pribadi yang benar. Jangan taruh kepada keadaan, situasi yang bisa berubah-berubah, nanti pengharapan kita jadi berubah-berubah. Tapi taruh pengharapan, imanmu, percayamu kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan disanalah imanmu akan terus teguh, terus ada di dalam pribadi yang bisa kita andalkan. Dan buat teman-teman yang merasa diberkati dengan cerita kesaksian hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya YouTube channel ini. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita kesaksian, yuk kirimkan cerita kesaksianmu ke DM Instagram @sahabatblessing atau ke email yang ada di bawah ini. Jangan pernah takut buat bersaksi, karena kita tidak pernah tahu siapakah mereka yang mendengarkan cerita kesaksian ini yang akan diberkati dengan cerita kesaksianmu. Yuk jadi pribadi yang berani bersaksi. God bless you.